Kalau misalnya dilihat di zaman sekarang, tentunya banyak orang bilang kalau misalnya Indonesia bakal menuju Indonesia cemas, bukan emas. Dan hal ini tentunya bisa dibilang enggak 100% benar dan enggak 100% salah. Karena kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, tentunya banyak para pemudi atau masih bilang remaja, mereka suka bingung kira-kira apa yang mau dia lakuin untuk persiapan di masa depan ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kira-kira Indonesia di tahun 2045 ini akan menuju Indonesia cemas atau emas ya cuy. Dan pastinya ini menurut keyakinan gue atau opini gue, dan gue yakin enggak semua dari kalian itu setuju. Dan kalau misalnya dari kalian ada yang setuju atau enggak setuju, coba tulis saja di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat ya cuy. Ya pastinya di Indonesia menuju tahun 2045 ini banyak banget yang bilang kalau misalnya Indonesia ini akan cemas. Banyak lah, mungkin cemas akan masa depan, cemas akan problematika, cemas akan karir segala macamnya. Yang pertama tentunya cemas akan masa depan. Tentunya banyak anak muda yang di zaman sekarang ini merasa khawatir atau bisa dibilang mereka itu ragu akan adanya masa depan, karena ya bisa dibilang lapangan pekerja yang sekarang itu makin sempit bukan makin luas. Yang janjinya itu 19 juta pekerjaan, tapi ya lu bisa lihat gitu zaman sekarang yang dimana 19 juta pekerjaan itu belum ada. Dan bahkan ya banyaklah PHK massal di perusahaan, di bisnis, di usaha segala macamnya. Dan hal inilah yang bisa dibilang ya kaum pemuda atau remaja itu susah banget buat mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain juga, nah persaingan global dan juga AI ini harus bisa bersaing juga, gila cuy. Sekarang tuh manusia atau para remaja Gen Z ini benar-benar bersaing banyak banget ya. Bukan bersaing dengan manusia aja, tapi harus dengan AI, teknologi, dan juga banyak informasi-informasi yang sekiranya itu harus dipelajarin juga ya cuy. Dan hal inilah yang dimana banyak juga Gen Z yang mikir kalau misalnya kira-kira gue ke depannya bisa punya rumah atau enggak ya, karena harga rumah makin lama itu makin mahal. Dan tentunya untuk makin mahal ini sendiri ya lu tahu sendiri, gaji di Indonesia itu nggak naik, tapi untuk harga rumah ini malah makin nggak terjangkau ya cuy. Yang kedua tentunya ekonomi nggak stabil. Ya lu bisa lihat lah kalau misalnya biaya hidup di Jakarta atau nggak mungkin di kota-kota besar ini bisa dibilang biaya hidup itu lebih tinggi dibandingkan gajinya. Makanya lu nggak heran kalau misalnya ada orang yang dimana mereka itu rela untuk pinjol atau rela untuk minjam ke temannya sendiri untuk biaya kehidupannya untuk berjalan semestinya. Dan ya ketimpangannya juga masih tinggi, dari misalnya ketimpangan dari orang miskin ke orang kaya, dan juga banyaklah ketimpangan kesejahteraan sosial yang bisa lu temuin di sekelilingnya juga ya cuy. Dan hal inilah bisa dibilang mengakibatkan UMKM dan kelas menengah akan makin rentan untuk susah hidup di zaman sekarang atau zaman kedepannya. Karena ya bisa dibilang ya lu tahu sendirilah, misalnya banyak pesaing atau nggak bisnis yang dimana mereka itu baru mulai atau nggak udah lama tapi malah tersingkirkan karena nggak ada inovasi atau nggak ada suatu hal yang kreatif yang bakal tersingkirkan sama bisnis-bisnis yang terbaru atau yang lebih instan dan lebih murah ya cuy. Dan bahkan visi besar seperti Indonesia Emas 2045 ini masih sering dipertanyakan kesiapan realisasinya di lapangan. Yang ketiga atau yang terakhir menurut gua, mental dan moral tertekan untuk generasi Z dan juga generasi Alpha atau bisa dibilang para remaja. Ya lu lihat lah di sosial media sekarang itu standar sukses itu tinggi banget cuy. Ini mana ketika lu umur 20 tahun atau enggak maksimal 25 tahun, lu harus punya uang 100 juta pertama. Gila cuy. Lu bayangin ya, lu baru lulus kuliah, habis itu contoh ya, lu lulus kuliah tahun atau enggak umur 23 tahun. Nah, lu punya waktu 2 tahun nih buat ngejar 1 juta pertama. Contoh hal yang kecil ya. Misalnya lu kerja di di Jakarta lah, UMR misalnya. Lu UMR 5 juta. Nah, 5 juta dikali 12 itu 60 untuk 2 tahun itu 2 juta nyampe lah untuk 100 juta untuk selama 2 tahun. Tapi lu bayangin guys ya, kalau misalnya lu nggak mendapatkan gaji UMR, pastinya ketika lu belum ada pengalaman dan lu belum ada skill yang mumpuni, tentunya lu pasti akan digaji di bawah UMR. Dan hal inilah gila cuy, kalau misalnya lu tertekan banget nih, gua harus bisa nih mencapai 1 juta pertama. Gila bro, itu anxiety banget kan pastinya. Tekanan mental, tekanan moral itu akan merasa tertekan, dan tentunya tingkat stres dan isu kesehatan kalian akan lebih tersakiti dan lebih meningkat juga ya cuy. Nah menurut kalian gimana? Akan adanya Indonesia cemas atau Indonesia emas? Coba
Tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.